Islam adalah agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan manusia diatur oleh agama kita. Termasuk diantaranya adalah hal yang berkaitan tentang hutang piutang. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah ini demikian gamblangnya, demikian panjangnya dalam satu ayat yang termaktub, bahkan satu lembar isinya berkaitan tentang masalah itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perhatian tentang masalah hutang piutang, dan perhatiannya luar biasa. Berhutang diperbolehkan oleh Islam. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita beradab, beretika dalam hutang piutang yang kita lakukan. Karena yang sangat memprihatinkan adalah ada di tengah-tengah umat ini, bahkan mungkin di Ashifa, dia terikat dengan hutang, baik dia hutang kepada fulan atau fulana. Namun sangat disayangkan, ketika dia berhutang, dia tidak peduli untuk mengembalikan hutangnya. Alasannya adalah, mungkin teman saya ini kan pengusaha, pasti usahanya udah cukup untuk keperluannya. Dia kan orang kaya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ditagih banyak alasan yang diberikan. Padahal dalam Islam, hutang ini merupakan salah satu yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sering sekali berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari hutang. Dalam doanya Rasul mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, a'udzu, aku berlindung bika kepadamu, minal ma'sam wal maghram, yaitu dari dosa dan hutang. Maka kemudian salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Saya perhatikan engkau banyak sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung daripada hutang. Maka kemudian Rasul mengatakan, innar rajula idza gharima, sesungguhnya seseorang apabila dia terlilit dengan hutang, maka kata Rasulullah, haddatsa fakadzaba, maka dia ketika berbicara dia berdusta. Lalu kemudian Rasul mengatakan, wa wa'ada fa akhlafa, dan ketika dia janji maka janjinya akan diingkari. Ketemu dengan teman yang punya piutang kepada dirinya, kapan mau dibayar? Oh iya, nanti saya bayar, nanti tanggal awal bulan saya gajian saya bayar. Nah, apabila ini benar dilakukan, maka alhamdulillah. Kalau tidak, maka karakter orang-orang munafik ada pada dirinya. Karena di antara karakter orang munafik itu adalah ketika dia berbicara berdusta. Orang ketika berhutang itu ada kemungkinan berdasarkan hadis ini dia akan menjadi seorang pendusta. Dan ketika berjanji insya Allah nanti awal bulan, datang awal bulan sembunyi, mencari alasan-alasan lain, maka dia fa'akhlafa, dia telah berdusta, dia telah mengingkari janjinya, maka ini sifat kemunafikan. Oleh karena itu wajarlah Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan juga hutang piutang. Bahkan kita setiap hari
Bila kita rutin mengamalkan al-ma'thurat, doa zikir pagi dan sore, di antara doa yang kita minta kepada Allah adalah kita minta perlindungan dari hutang. Itu yang kita lantunkan. Ini kadang-kadang berhutang itu untuk keperluan yang sifatnya bukan primer. Kadang-kadang ada orang yang beralasan, kan Rasulullah juga pernah berhutang. Iya, Rasulullah berhutang memang, hadisnya sahih. Tapi yang perlu dipahami bahwa Rasulullah berhutang itu bukan dalam hal-hal yang sifatnya sekunder. Rasulullah berhutang kepada Yahudi itu adalah dalam rangka untuk membeli makanan plus. Nah, ini yang perlu dipahami. Rasulullah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Perisai tubuh. Itu yang digunakan. Yang dipahami berdasarkan hadis ini bahwa yang pertama, Rasulullah berhutang bukan dalam masalah-masalah sekunder. Kalau memang kita punya mobil udah primer banget, ambil. Tapi kalau sekedar untuk hal-hal yang sifatnya sekunder, ada hal-hal lain yang lebih penting daripada berhutang. Dan yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berhutang, Rasulullah mengajarkan harus punya jaminan. Akhi, anak punya hutang, minjam duit. Jaminan saya ini, di tabungan saya ada duit segini. Jaminan saya ini mobil, jaminan saya kapling, jaminan saya dolar, jaminan saya, silahkan ada jaminan-jaminan yang dengannya ketika kita tidak mampu membayar, maka jaminan itu bisa menjadi membuat orang yang menghutang itu merasa nyaman. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Maka saya berpesan pada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, kalau memang bukan hal-hal yang penting, aduh ada HP baru nih, ngutang sama koperasi, ya Allah, apakah HP yang ada kurang? Apakah kita mati dengan HP yang lama? Hati-hati. Rasul mengatakan ada 3 kerugian orang yang berhutang. Yang pertama, Rasulullah pernah tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Yang kedua, orang yang berhutang walaupun dia mati fisabilillah, dia nggak akan masuk surga sampai hutangnya masuk atau hutangnya terlunasi. Yang ketiga, dosa-dosa yang dia lakukan tidak akan diampuni sebelum hutang yang dia lakukan atau yang dia miliki itu dilunasi dalam kehidupannya. Maka hati-hati, hindari dari perbuatan hutang, karena hutang itu berat. Maka Rasul mewanti-wanti untuk menghindari hal tersebut.